Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Pratiwi. Saya mahasiswa profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat terkait bagaimana sebagai pemimpin yang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik di era pandemi ini. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Berbicara mengenai kepemimpinan, pengertian kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemimpin itu sendiri yaitu orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Secara garis besar, berikut merupakan beberapa peran dari seorang pemimpin. Secara singkat, terdapat beberapa peran penting seorang pemimpin, yaitu yang pertama, menciptakan visi. Menciptakan visi maksudnya seorang pemimpin bertugas membuat visi bagi suatu organisasinya atau usahanya. Visi harus bisa menyatukan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dapat memudahkan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun suatu usaha. Kemudian yang kedua yaitu membangun tim. Di sini seorang pemimpin harus dapat memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan orang. Mengembangkan orang di sini maksudnya seorang pemimpin harus bisa membaca potensi orang-orang yang dipimpinnya, serta mengembangkan kemampuan dan value dari mereka. Kemudian yang terakhir yaitu memotivasi anak buahnya. Untuk menjaga semangat tim, pemimpin harus dapat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada anak buahnya. Itulah secara singkat mengenai kepemimpinan dan pemimpin. Tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak pernah mengira ataupun bahkan membayangkan akan ada pandemi seperti sekarang ini. Adanya pandemi ini tentu sangat berdampak terhadap semua sektor. Salah satunya di bidang ekonomi. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona ini. Merebaknya virus corona atau COVID-19 membuat sejumlah lembaga dunia dan beberapa negara khawatir virus ini akan menggerogoti perekonomian negaranya bahkan secara global. Dampak penyebaran virus corona, pelaku usaha merugi hingga 28 triliun rupiah. Dunia usaha terus terpukul imbas virus corona. Pelaku usaha pun mengaku hanya sanggup bertahan hingga bulan Juni jika virus corona ini terus. Adanya pandemi ini sangat berdampak terhadap semua usaha, termasuk usaha di bidang kefarmasian ataupun apotik. Dengan adanya kesulitan karena terdapat pandemi seperti sekarang ini, seorang pemimpin usaha apotik atau usaha kefarmasian yang lain harus memiliki strategi tertentu untuk menghadapinya. Menurut pendapat saya, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin usaha apotik atau usaha kefarmasian yang lain untuk menghadapi masa sulit seperti sekarang ini. Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin usaha apotik atau usaha kefarmasian yang lain di masa sulit seperti sekarang ini yaitu yang pertama adalah jujur dan transparan. Jujur dan transparan merupakan strategi yang sangat penting apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Seorang pemimpin harus jujur dan transparan kepada karyawannya terkait dengan kondisi yang dialaminya sekarang. Sehingga dengan begitu dapat dirundingkan langkah apa yang terbaik bagi karyawan dan juga usahanya tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu menentukan strategi usaha. Jika memang usaha harus tetap berjalan di situasi pandemi seperti sekarang ini, pemimpin usaha apotik harus mengetahui apa saja kebutuhan obat atau alat kesehatan yang paling diperlukan oleh masyarakat. Contohnya seperti masker, hand sanitizer, suplemen, dan lain-lain. Akan tetapi, pihak apotik sangat sulit mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah dan juga jumlah yang banyak, karena PBF pun kesulitan mendapatkan barang-barang tersebut. Sehingga untuk apotik yang sudah dapat menyediakan barang-barang langka tersebut, agar berusaha untuk mengatur dan membatasi pembelian dari pelanggan, agar tidak terjadi penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun bahkan diperjualbelikan lagi dengan harga yang tidak wajar. Selain itu juga, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk stay at home, maka sebagai pemimpin apotik harus dapat melihat peluang dari itu semua, yaitu mungkin dengan menciptakan usaha atau bisnis secara digital atau online. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik dan juga lebih praktis karena dia tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan produk dari apotik tersebut. Beberapa contoh produk apotik yang mungkin dapat ditawarkan secara online yaitu misalnya masker, hand sanitizer, suplemen, obat bebas, dan juga obat bebas terbatas. Untuk obat keras, sebaiknya tidak diperjualbelikan secara online. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pencatatan semua kewajiban yang ada. Kewajiban-kewajiban di sini itu seperti menggaji karyawan, membayar listrik, PDAM, WiFi, dan lain-lain. Dengan melakukan pencatatan semua kewajiban tersebut, pemimpin usaha dapat menentukan mana pembayaran yang harus didahulukan. Yang terakhir yaitu utamakan keselamatan konsumen dan juga pegawai. Yang paling terpenting di masa pandemi seperti sekarang ini yaitu seorang pemimpin harus dapat mengutamakan keselamatan konsumen dan juga pegawainya, yaitu mewajibkan selalu menggunakan masker untuk pegawai dan juga konsumen yang datang, dan juga dapat menyediakan tempat cuci tangan ataupun hand sanitizer. Pandemi ini tentunya tidak hanya berdampak pada omset di apotik saja, tapi pasti juga berdampak pada usaha-usaha yang lain. Maka dari itu, peran dari seorang pemimpin dalam memberikan motivasi dan arahan kepada anggotanya tentunya sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Saya jadi teringat dengan salah satu quotes dari Mary Riana, yaitu di saat kita tidak bisa mengubah situasi, disitulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Mungkin karena adanya pandemi ini, beberapa bisnis harus tutup sementara, atau omset akan jauh-jauh berkurang, ataupun bahkan ada yang kehilangan mata pencahariannya. Tapi dengan kondisi seperti ini, jangan pernah menambah beban dengan merasa bahwa kamu adalah korban, dan juga jangan menambah beban ataupun justru malah menyalahkan keadaan. Maka dari itu, seorang pemimpin di suatu usaha ditantang untuk dapat mengubah pola pikir atau mencari peluang-peluang yang ada dalam situasi seperti sekarang ini. Bukan waktunya untuk komplain karena situasi seperti ini, tapi mencobalah untuk menjadi kreatif. Sudah berbulan-bulan kita diwajibkan untuk stay at home. Mari berhenti berkomplain, berhenti mengeluh, cari cara yang lain untuk lebih produktif. Inilah waktunya melakukan hal yang banyak dalam kondisi yang terbatas. Pemimpin adalah dia yang berpikir lebih dulu sebelum pengikutnya berpikir. Dia yang bekerja lebih dulu agar bawahannya mengikuti dia. Sejatinya, semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa melakukan tugas pemimpin. Demikian akhir dari video ini.
Semoga apa yang telah saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.